wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, dimanapun saja kita berada, janganlah jauh-jauh dari 4 hal atau 4 perkara. Ini perlu dicatat, perlu diingat. Jangan jauh-jauh dari 4 perkara. Yang pertama, jangan jauhkan diri kita dengan para ulama. Yang kedua, jangan sampai kita jauh dari masjid atau Baitullah, rumahnya Allah. Yang ketiga, jangan sampai kita jauh-jauh dari teman yang soleh. Yang keempat, janganlah kita jauh dari pedoman hidup kita, yaitu Quran dan Sunnah atau hadis. Ini 4 hal yang harus kita pegang, kita dekati. Yang pertama, kita jangan jauh dari ulama. Jadi ulama ini adalah menyandang predikat al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama menjadi pewarisnya para nabi. Sudah maklum adanya, kita ketahui bahwasanya tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan makhluk Allah yang tertinggi selain kedudukan para nabi dan para rasul. Dan tidak ada kemuliaan setelah para nabi selain daripada para pewarisnya. Jadi kita hidup di zaman sekarang sudah tidak diutus nabi baru lagi, karena baginda nabi adalah nabi yang terakhir. Penerus estafet perjuangan para nabi, menyampaikan risalah para nabi adalah para ulama. Maka kita jangan jauh-jauh dari para ulama. Kenapa kita tidak boleh jauh dari ulama? Karena ulama akan menunjukkan jalan kepada kita, jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah. Tentu yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang waro, ulama yang takwa, ulama yang aminun, solihun, dan mukhlisun. Ia soleh, ia bertakwa, ia waro, beramal soleh, dan orangnya ikhlas. Dan ulama ini adalah orang-orang yang Allah kehendaki suatu kebaikan. Dalam hadis dijelaskan ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusdahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberi pemahaman atau dipahamkan terhadap urusan-urusan agama. Wa yulhimhu rusdahu, dan diilhamkan petunjuknya. Di manakala ada orang yang alim, ia diberi petunjuk oleh Allah, itu adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dikehendaki Allah suatu kebaikan. Selanjutnya, para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi
Di dalam Quran dijelaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Kenapa para ulama? Karena ulama punya ilmu, punya pengetahuan, sehingga ia takut kepada Allah. Sudah mengenal tentang sifat-sifatnya Allah, mengenal ancaman-ancaman Allah apabila melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran, melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan tahu betul tentang pedihnya hukuman Allah, siksa neraka. Jadi ulama ini ada yang paling takut karena mereka berilmu, tahu. Kalau anak kecil yang tidak tahu menahu bahayanya api, ya bermain api karena dianggapnya api ya hanya mainan belaka, tidak membahayakan. Demikian juga orang-orang yang bodoh, dia tidak takut dengan api neraka, ya wajar karena dia tidak tahu bahayanya. Itu perbedaan dengan orang-orang awam, antara alim dan awam. Dan ulama yang benar-benar mewarisi para nabi, mereka hatinya penuh dengan kasih sayang, punya etika, punya perjuangan yang sangat luar biasa, benar-benar mencontoh baginda Nabi, memberikan, menyebarkan ilmu-ilmunya supaya manusia mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Itu tujuan utamanya. Dan mereka orang-orang alim, berjuang dengan keras dengan berbagai macam usahanya, pemikirannya, ilmunya, tenaga dan pikirannya, supaya manusia ini kalau bisa jangan ada satupun yang masuk neraka. Seperti halnya keinginan baginda Nabi, pengen semua umat Islam ini masuk surga semuanya. Dan orang alim juga mendoakan kita semua di setiap halnya, dimanapun ia berada. Ini benar-benar orang ulama yang menjadi panutan. Makanya dimanapun berada, jangan sampai kita jauh dari para ulama. Dan bahaya daripada kita meninggalkan ulama, itu akan membuat kerusakan. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan, halaka ummati fi syai'aini, rusaknya umatku di dalam dua perkara. Yang pertama, tarkil ilmi wa jam'il mali, meninggalkan ilmu dan mengumpulkan harta benda. Iki kondisi ngene iki wis bener-bener parah. Umat Islam yang surah gelem haji, senengnya golek duit terus, menumpuk-numpuk harta kekayaan, sudah punya motor satu pengen dua, punya mobil satu pengen nambah lagi, dan sebagainya. Sementara kalau duduk di majelis ilmu rasanya kayak tempat duduknya ada pakunya, terasa berat, merasa ngantuk, tidak nyaman di majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ilmu. Ini tanda kehancuran umat. Dan fenomena yang terjadi dewasa ini, banyak terjadi pengajian-pengajian hanya sekedar hiburan. Orang lebih suka ngaji yang banyak guyonnya, banyak lawaknya, banyak dangdutannya, meninggalkan pengajian-pengajian yang di dalamnya berisi tentang keilmuan-keilmuan.
Selanjutnya bahayanya umat apabila meninggalkan para ulama, ya, dalam hadis dijelaskan bahwasanya akan datang suatu masa di mana orang-orang pada lari, pada menjauh dari para ulama. Akibat ini ya, Allah mengangkat barokah daripada usaha-usahanya. Hasil kerjanya tidak ada berkahnya. Bertani panen berlimpah tapi merasa kurang, tidak mencukupi. Demikian juga berdagang laris, punya untung, tetapi masih merasa jauh dari cukup, tidak manfaat dan tidak maslahat untuk keluarganya. Ini bahayanya meninggalkan para ulama yang pertama. Kemudian yang berikutnya akan diberikan pemimpin yang zalim. Kabeh podo Melayu soko ulama zaman sekarang kan banyak yang mendekati dekatnya dengan para artis, para selebritis, dengan para pejabat, rapat mendekat. Ulama dijauhi, ya, tidak dipedulikan karena dianggap tidak membawa kemanfaatan. Kalau tolak ukurnya dunia, ya, dianggap orang yang tidak berguna. Dengan mendekat pejabat, ya, berkesempatan nanti kecipratan, ya, mendapatkan bagian hartanya, diberikan job, proyek dan lain sebagainya, atau dinaikkan pangkat dan jabatannya kalau ia bawahannya. Ini orang lebih cenderung ke sana. Banyak yang meninggalkan para ulama sehingga nantinya diberikan para pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka memilih juga bukan atas rekomendasi dari para ulama, lebih memilih kepada orang-orang yang memberikan uang atau serangan fajar. Diberikan 100.000 sudah nggak peduli pemimpin, calon pemimpinnya siapa, dia orang alim atau orang zalim, yang penting berangkat coblos jadi ini bodoh wae, pemimpinnya sebuah penting dapat uang. Ini yang berbahaya. Ya kalau ada orang yang alim, orang yang soleh, meskipun tidak memberikan uang, itu yang hendaknya kita pilih. Itu bahaya yang kedua, diberikan pemimpin yang zalim ya akan menyengsarakan umat, ya, menyulitkan umat, dan kebijakan-kebijakannya tidak adil, akhirnya nanti masyarakat berontak, terjadi kekacauan di mana-mana, demonstrasi dan lain sebagainya. Yang ketiga yang ditakutkan lagi, meninggalkan dunia ini bighairi iman, tanpa membawa iman. Ini yang paling celaka apabila kita meninggalkan ulama. Jadi itu ya, yang pertama, jangan sampai jauh dari ulama dimanapun saja kita berada. Kita walaupun sudah alim, tetap ngaji. Kata ngaji tidak ada batasannya, mondok sampai rapi, kalau ngaji sampai mati. Selanjutnya kita jangan sampai jauh dengan masjid. Kenapa tidak boleh jauh dengan masjid? Karena masjid itu rumahnya Allah dan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kita mendengarkan azan, ingat Allah, masuk ke dalam masjid, menjadi tamunya Allah, mendekat kepada Allah. Dan masjid ini adalah sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat menurut Allah adalah masjid-masjidnya, tempat yang dipakai untuk sujud, ya, musola, masjid dan lain sebagainya, dipakai untuk sholat. Ini adalah tempat-tempat yang terbaik, yang Allah paling cinta. Jadi
akan dikatakan bohong apabila kita mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak suka ke masjid. Karena masjid adalah tempat yang paling Allah cinta. Selanjutnya abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Jadi muslim yang sesungguhnya ia akan betah, akan kerasan tinggal di masjid, karena masjid adalah tempat yang paling Allah sukai. Di masjid Allah melihat hamba-hambanya yang sholat, berzikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Ini keutamaan masjid. Dan sholat di masjid berjamaah itu kita sudah maklum bersama, sudah tahu bahwasanya pahalanya berlipat ganda. Berapa kali lipat? Berapa derajat? 27. Apabila kita sholat di masjid. Selanjutnya juga dijelaskan masjid ini bisa menjadi tolak ukur tentang keimanan seseorang. Dalam hadis dijelaskan, idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjidi fasyadulahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang mulazim, istiqomah di masjid, maka bersaksilah kepadanya dengan keimanan. Ada orang adzan setiap waktu, datang ke masjid, ke musola, ini bisa menjadi tolak ukur bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Semakin rajin ke masjid, keimanannya bisa menjadi tolak ukur, keimanannya lebih tinggi daripada yang jarang ke masjid. Dan selanjutnya ada dalam sebuah hadis dijelaskan ya, tentang ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Allah beri perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan selain daripada perlindungan Allah. Dalam kondisi panas terik, di antara yang mendapatkan perlindungan dari Allah kaitannya dengan masjid adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingin ke masjid, habis sholat menunggu sholat untuk senang datang ke masjid. Ini yang akan diberikan naungan pertolongan dari Allah, di mana saat itu tidak ada pertolongan, tidak ada iup-iup ya. Kondisinya panas, selain iup-iup atau naungan Gusti Allah. Dan yang selanjutnya tentang keutamaan masjid, ada disebutkan juga dalam hadis, maukah aku tunjukkan kepadamu amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nabi menyampaikan pada para sahabat, yang pertama adalah menyempurnakan wudhu, kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Yang selanjutnya menunggu sholat setelah sholat. Ini amalan-amalan ini bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kita di pesantren ya, masjidnya sangat berdekatan atau musolanya sangat berdekatan, hanya 5 langkah sampai. Nanti kalau di rumah masjidnya jauh, jangan sampai mengeluh. Karena tadi dijelaskan ya, apabila kita pengen dosa-dosa kita diampuni, setiap langkahnya dosa kita diampuni, setiap langkah derajat kita naik. Jadi kalau hatinya benar-benar dekat dengan Allah, masjid jauh dari posisi kita menjadi terasa dekat. Sebaliknya, orang yang hatinya jauh dari Allah,
walaupun dekat masjid, dia malas pergi ke masjid, malas berjamaah. Ini akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Itu yang kedua yang kita harus dekat ya dimanapun saja, yaitu masjid. Yang ketiga, jangan jauh dari orang-orang soleh. Karena disebutkan ya bahwasanya almar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu akan mencocoki dengan agama teman karibnya. Jadi apabila punya teman karib, itu hendaknya diperhatikan. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Jadi pengaruhnya teman ini sangat luar biasa. Orang alim berada di lingkungan yang tidak baik, tidak kondusif, kawan-kawannya banyak yang bermaksiat kepada Allah, melakukan pergaulan bebas, tidak peduli halal haram. Ini apabila kita temenin, bisa kita ikut-ikutan, bisa kita tertular. Karena itu tadi, almaru ala dini khalilihi. Seseorang bisa bergantung dengan agama temannya, atau mencocoki tentang kebiasaan-kebiasaan dari teman karibnya. Dalam kitab taklim dijelaskan ya, apabila kita ingin mengetahui tentang orang itu baik atau jelek, maka lihatlah kawannya. Nggak usah tanya siapa dia, latar belakangnya, biografinya. Tanya saja teman-temannya baik apa tidak. Itu bisa menjadi tolak ukur. Kemudian orang-orang soleh, teman kita yang soleh, ia akan menegur apabila kita melakukan perbuatan salah dan dosa, berani mengingatkan. Dan juga mengingatkan kita supaya untuk beramal soleh, beramal kebajikan. Ini teman ya. Teman yang sejati seperti itu. Selanjutnya dia akan merasa senang apabila kita senang, dan akan merasa susah apabila kita mendapatkan kesusahan. Tapi kalau kita sedang susah, dia senang, atau kita senang dia susah, ini yang berbahaya. Istilahnya SMS. Senang mereka susah, susah mereka senang. Ini namanya bukan teman, musuh ya. Kalau dia teman kita berarti musuh dalam selimut. Selanjutnya teman yang sejati, orang-orang soleh yang kita gauli, kita dekati, kita akrabi, ia akan mendoakan kita. Dan doa dari teman yang soleh dalam sebuah hadis mustajab. Doanya seorang muslim kepada saudaranya dalam kondisi tidak diketahui saudaranya tersebut, maka doanya mustajab. Jadi perbanyaklah doa untuk kawan-kawan kita. Selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, juga jangan sampai bahwa teman-teman kita, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, didoakan ampunan atau doakan keperluan yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan kawan saya ini segera mendapatkan jodoh. Kalau sudah tamat kuliah, jodohnya sing ganteng, sing sugih, sing alim, sing soleh, sebagai komplit paket lengkap ya. Itu sah-sah saja dan doanya mustajab. Nanti gantian temannya juga mendoakan seperti itu. Semuanya didoakan tentang kebaikan. Selanjutnya, seseorang nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Kawan-kawan kita yang soleh nanti akan berkumpul di surga. Nanti setelah dibangkitkan Allah di hari kiamat, ia akan dikumpulkan. Almar'u ma'aman ahabba. Jadi seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalian cinta dengan para orang soleh, para alim, para ulama,
itu nanti juga akan bersama dengan mereka di surganya Allah. Allahumma amin. Selanjutnya yang keempat, kita tidak boleh jauh dari pedoman hidup kita, pedoman umat Islam, yaitu Quran dan hadis. Kanjeng Nabi meninggalkan dua perkara yang apabila kita berpegang kepadanya maka tidak akan tersesat selamanya. Apakah itu dua perkara tersebut? Yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitabnya Allah, Al-Quran, sunnah Nabi, sunnah Rasul adalah hadis-hadis. Jadi apabila kita berpedoman terhadap dua perkara tersebut, kita akan selamat. Dan di rumah kita, di tempat kita, di mana saja berada, jangan sampai tidak ada Quran dan hadis. Ini yang sangat ironis. Ada mahar pernikahan, seperangkat sholat, kemudian Al-Quran. Jika Al-Qurannya nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, yang dibuka istrinya terus setiap hari, tidak dimanfaatkan. Dan juga di dalam tempat tinggal kita dimanapun, selain Quran dan hadis dan buku-buku atau kitab-kitab agama yang menjabarkan tentang Quran dan hadis dari para ulama. Apabila kita menemukan suatu permasalahan, maka kembali ke Quran, hadis, ijma, qiyas. Tidak tahu, kita tanya pada para alim, para ulama. Jangan sampai kita tidak punya Quran, hadis, buku-buku agama, itu sangat ketinggalan sekali. Seolah-olah akhirat tidak ada artinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari uraian tadi. Bisa disimpulkan bahwasanya kita tidak boleh jauh dari para ulama, yang pertama, yang kedua dengan masjid-masjidnya Allah, yang ketiga dengan orang-orang yang soleh, yang keempat tidak boleh jauh dari pedoman hidup kita. Kalau kita ibaratkan ya, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Orang alim ini adalah para supir-supir kendaraan tersebut. Kalau kendaraan kita adalah bis, misalkan ya, kendaraan darat atau kendaraan udara, pesawat terbang, para supirnya, para pilotnya adalah orang-orang alim, para ulama. Kemudian yang kedua, masjidnya adalah kendaraan itu sendiri, bisnya atau pesawatnya. Kemudian yang tiga, orang-orang yang soleh adalah kawan-kawan kita yang membersamai kita dalam sebuah perjalanan. Yang keempat adalah pedoman hidup. Itu buku panduan kita melakukan perjalanan. Di dalamnya ada peraturan-peraturan, tata tertib, perintah-perintah, larangan, ada Google Map-nya juga bisa mengantarkan kita untuk selamat sampai tujuan. Apabila supirnya adalah orang alim yang berpengalaman, kemudian kendaraannya adalah kendaraan yang bagus, kemudian teman-teman kita juga saling mendukung dalam sebuah perjalanan tersebut, saling mengingatkan, saling mengarahkan. Yang keempat, kita ada buku panduan, kita yakin pasti akan selamat sampai tujuan. Tujuan kita kemana? Tujuan kita adalah ke akhirat, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.